Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji. Kematian bukanlah sesuatu yang menakutkan, yang karenanya kita hindari. Kematian adalah pintu masuk ke kehidupan bersama dengan Kristus. Sebagaimana kesaksian iman Rasul Paulus, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Dari dunia yang fana, Tuhan akan menyambut bila tiba di surga.
lansia Jemaat Gereja Getsemani Sinduk menyampaikan turut berduka cita yang sebesar-besarnya, merasa penanggungan bersama dengan keluarga besar Mumu Ramas berkaitan dengan terpanggilnya Mama, Oma, saudara yang terkasih, Ibu Maria Ramas. Dalam kebersamaan selama ini sebagai sesama lansia, maka kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Damai di hati. Baiklah, saat ini acara pemakaman Ibu Maria Ramas, keluarga besar Mumu Ramas, hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 segera dimulai dengan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, ucapan selamat datang. Yang kedua, pembacaan riwayat hidup. Yang ketiga, pemberian tanda kasih. Yang keempat, ibadah pemakaman. Yang kelima, sambutan-sambutan duka. Yang keenam, ucapan terima kasih. Yang ketujuh, penutupan peti jenazah. Acara yang kedelapan, peletakan karangan bunga. Dan acara terakhir akan dilanjutkan di ladang pekuburan. Saat ini kita beranjak pada acara yang pertama, yakni selamat datang. Dan tentunya puji syukur pada Maha Besar Tuhan yang mempunyai kehidupan ini. Karena saat ini kita dipertemukan di Balai Pertemuan Umum Desa Senduk adalah semata karena undangan ilahi. Ketika Tuhan beracara dan berkarya bagi keluarga besar Mumu Ramas, atas terpanggilnya Mama, Oma, saudara terkasih Ibu Maria Ramas, dan lewat suara saya, keluarga besar Mumu Ramas menyambut kita sekalian selaku pelayat duka. Menyambut tentunya yang pertama kepada Kadim kita yang akan melayani ibadah, dengan kasih kami sapa Ibu Pendeta Agnes Huliselan MTO. Yang kedua, dengan hormat Ibu Hukum Tua Desa Senduk bersama aparat desa yang ada. Selanjutnya, sapaan kasih ini kepada Ketua Badan Pekerja Gereja Getsemani Senduk dan perangkat pelayanan yang ada. Selanjutnya kepada Ketua Jemaat Gereja Tiberias Indonesia Cabang Manado dan jemaat yang boleh hadir. Selanjutnya, paling terakhir tentunya kita sekalian selaku pelayat duka yang datang dari Senduk maupun juga dari luar desa Senduk yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Sekali lagi kami menyampaikan selamat datang, selamat kita mengikuti acara demi acara yang telah tersusun di siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Pembacaan riwayat hidup yang nanti akan dibacakan oleh salah satu cucu diundang kepada Valentin Wehanto. Pembacaan riwayat hidup. Nama Maria Elizabeth Ramas, lahir di Senduk tanggal 6 Agustus 1943, terlahir dari pasangan suami istri, ayah Jan Palit Ramas, ibu Wilhelmina Sinke Wehanto. Anak ketiga dari 4 bersaudara. Adapun saudara-saudara kandung, kakak Jafet Ramas almarhum, keluarga Ramas Kumeang, kakak Troida Ramas almarhumah, keluarga Kilis Ramas, adik Adrianus Ramas almarhum, keluarga Ramas Maleos.
Maria Elizabeth Ramas mendapat pendidikan di sekolah rakyat. Maria Elizabeth Ramas dibaptis di Gemim Senduk tanggal 6 Juni 1944. Selanjutnya diteguhkan menjadi anggota Sidi Jemaat di Gemim Senduk pada tahun 1963. Maria Elizabeth Ramas dipertemukan dengan Ernest Ibrahim Mumu yang adalah anak dari keluarga J.H. Mumu Lempoy dan selanjutnya menikah pada tanggal 10 April 1966 dan dalam pernikahan itu dikaruniai 7 orang anak masing-masing. 1. Jenny Mumu menikah dengan Noli Wehanto dan membentuk keluarga Wehanto Mumu, cucu Valentin Gabriel Wehanto dan Filipi Efran Wehanto. 2. Selvi Mumu almarhumah. Yang ketiga, Juce Mumu menikah dengan Deki Kotambunan, membentuk Kotambunan Mumu, cucu Debri Harlen Kotambunan. 4. Juliana Mumu almarhumah. 5. Fencha Mumu almarhum. 6. Yemi Mumu almarhumah. Dan yang ketujuh, Tommy Mumu menikah dengan Lady Tiwo, membentuk keluarga Mumu Tiwo, cucu Cindra Shalomita Yemi Mumu. Riwayat sakit. Maria Elizabeth Ramas mengeluh sakit di bagian kaki dan oleh keluarga mengantar ke dokter, dan selanjutnya pada hari Minggu 8 Mei 2023 dibawa di Rumah Sakit Pancaran Kasih untuk mendapat perawatan. Dan setelah dirawat beberapa hari, akhirnya pada hari Rabu 10 Mei 2023 pukul 16.50 WITA, Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus menyatakan kuasa-Nya dengan mengambil Dia yang kami kasihi dalam usia 79 tahun, 9 bulan, 4 hari, dengan meninggalkan 3 orang anak, 3 orang menantu, dan 4 orang cucu serta saudara-saudara. Selamat jalan, Mama. Selamat jalan, Oma. Selamat jalan, Tanteku. Selamat jalan, saudaraku. Warna pun tidak akan cukup untuk melukis cintamu kepada kami. Tinta pun tidak akan cukup untuk menulis kasih sayangmu kepada kami. Air mata pun tidak akan cukup untuk mengiringi kepergianmu. Semua cerita indah tentangmu akan selalu kami kenang. Dan dalam keyakinan iman kami berucap, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Demikian pembacaan riwayat hidup, dan saat ini kita masuk pada acara pemberian tanda kasih oleh keluarga yang akan dipandu oleh Ibu Guru Dr. Yola Tulandi SPDK Nyonya Lutam. Kepada Ibu, mari diundang. Damai di hati. Setangkai bunga melambangkan sebuah keindahan dan keharuman. Keindahan seorang ibu mengasihi anak-anak dan cucu yang ada. Karena itu, mari disilakan anak yang tertua, Ibu Yani Momo, dalam persekutuan keluarga Wehanto Momo. Terima kasih Tuhan, Engkau pernah menghadirkan sosok mama yang luar biasa, penuh kasih, kesabaran, dan kesetiaan. Semua kenangan-kenangan indah, semua nasihat-nasihat dari mama akan tertulis di hati yang paling amat. Dan selanjutnya, anak nomor 2, Yuce Momo, dalam persekutuan keluarga Kotambunan Momo. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau pernah menghadirkan sosok mama
yang begitu tangguh dan kuat. Semuanya itu dianugerahkan oleh Tuhan. Dan selanjutnya anak nomor 3, Tommy Momo. Dalam persekutuan keluarga Momo Timo, setangkai bunga yang indah melambangkan keabadian cinta seorang anak kepada mama. Saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, keluarga besar Momo Rahmas yang sementara ini memangku duka cita dengan dipanggil pulang mama, oma, saudara yang dikasihi oleh keluarga, marilah kita beribadah kepada Tuhan di saat ini dan diundang kita semua berdiri. Kita puji Allah, haleluya. Tahu kita tahu gendang dengan maju. Ya Hosana, mari puji Dia, segenap bangsa, hai semua makhluk. Nyatakan kebaikannya, nyatakan kemurahannya. Mari kita puji dan sembah. Pertolongan kepada kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Salam dalam kasih Yesus Kristus yang bangkit dari antara orang mati bagi kaum keluarga yang berduka cita dan bagi jemaat dan saudara sekalian. Dengarkanlah nas pembimbing dalam Pengkhotbah 8 ayat 8a berkata, tiada seorang pun berkuasa menahan angin dan tiada seorang pun berkuasa atas hari kematian. Aku tahu kan hari.
sebagai kerinduan akan Allah. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan. Sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Bagi dia hidupku, kata dan tindakanku. Bagi dia hidupku, kata dan tindakanku. Tuhan membuka jalan bagiku. Dengarkanlah firman penghiburan di dalam Filipi 1 ayat 21 berkata, kematian bukanlah sesuatu yang menakutkan, yang karenanya kita hindari. Kematian adalah pintu masuk ke kehidupan bersama dengan Kristus. Sebagaimana kesaksian iman Rasul Paulus, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya membacakan bagian firman Tuhan di siang hari ini bagi saudara-saudara sekalian dalam Yesaya pasal 38 ayat 18 dan 19. Yesaya pasal 38 ayat 18 dan 19. Begini bunyi firman Tuhan. Sebab dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur kepadamu, dan maut tidak dapat memuji Engkau. Orang-orang yang turun ke liang lahat tidak menanti-nanti akan kesetiaanmu, tetapi hanyalah orang yang hidup, dialah yang mengucap syukur kepadamu. Seperti aku pada hari ini, seorang bapa memberitahukan kesetiaanmu kepada anak-anaknya. Tuhan, Kau gembala yang baik, rukun kami domba-domba-Mu. Berilah rahmat-Mu dan hikmat-Mu, Tuhan, hidup dalam pengorbanan-Mu. Digembala hidup ini, menawari janji setia-Mu, menaburkan dan menebarkan yang baik dalam keagungan kasih-Mu. Bimbinglah kami turut firman-Mu, damai dan setia selamanya. Ajarlah kami tentang kasih-Mu, rendah hati melayani sesama. Susah dan sedih, haritamu selalu dengan Tuhan selamanya. Karena di dalam pengorbanan-Mu ada damai sejahtera. Tolonglah kami yang rindu kebenaran-Mu. Dengan hikmat pengorbanan-Mu membalut dunia. Tuhan, tolonglah hamba-Mu. Selamat siang menjelang sore dan shalom.
damai di hati. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, perjalanan kehidupan manusia di dunia ini melewati 3 fase atau 3 tahap. Yang pertama kelahiran, yang kedua kehidupan, dan yang ketiga kematian. Lahir, hidup, dan mati. 3 fase ini selalu diwarnai dengan tangisan atau air mata. Bahwa di saat seorang anak lahir, ketika dia menangis, berarti ada kehidupan. Kemudian dalam kehidupan yang dijalani, seringkali ada air mata, seringkali ada tangisan. Bahwa ada air mata karena keharuan, merasa terharu, merasa bahagia atas sesuatu yang dicapai. Tetapi juga ketika ada dalam suatu pergumulan, ketika ada dalam suatu tahap masalah yang begitu pelik, ketika kehilangan seseorang, pasti akan menangis. Dan saat kematian pasti ada orang yang menangis, bersedih, dan kehilangan, sehingga pasti ada air mata atau ada tangisan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kelahiran, kehidupan, dan kematian adalah sebuah anugerah Tuhan. Bahkan apa yang kita rasakan, apa yang kita alami dalam menjalani kehidupan ini, semua ada dalam kendali Tuhan. Semua ada dalam pengaturan Tuhan. Semua ada dalam otoritas Tuhan. Bahkan sungguh disadari bahwa setiap manusia itu terbatas. Manusia ini rapuh, lemah, tak berdaya. Karena itu kita tidak dapat hidup tanpa kuasa Tuhan yang menguatkan dan memampukan kita. Siapapun kita, saudara, kita percaya bahwa atas perjalanan hidup kita sebagai orang beriman, sebagai orang Kristen, kita percaya Allah di dalam Yesus, Allah di dalam Roh Kudus, Allah yang esa, Allah yang Tritunggal. Dia berhak atas kehidupan kita maupun atas kematian kita. Hidup dan mati itu ada dalam tangan Tuhan. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kematian adalah suatu peristiwa yang pasti akan dialami oleh setiap makhluk hidup maupun manusia. Yang tidak pasti adalah waktu dan tempat terjadinya kematian itu. Artinya saudara-saudara bahwa hidup ini adalah anugerah Tuhan. Dan ketika Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk hidup, maka nikmatilah hidup ini dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat. Inilah kami, ya Tuhan Allah, yang telah melihat, menyaksikan kemahakuasaan Tuhan di tengah kehidupan keluarga besar Mumu Ramas. Ketika Tuhan mengambil kehidupan orang tua, mama, oma, saudari yang dikasihi keluarga, almarhumah Ibu Maria Ramas. Maka terpujilah Engkau Tuhan yang telah berdaulat atas kehidupan mama
Firman Tuhan terus kami perlukan untuk mengarahkan langkah-langkah kehidupan kami, agar kami tetap menjadi orang-orang yang memiliki hikmat kearifan, dan dari semuanya itu kami mendapati hal-hal yang baik dan melakukan hal-hal yang baik yang Tuhan berkenan kami lakukan. Saudara-saudara, pergilah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Kasih Allah meliputi kamu, kemuliaan Allah memerdekakan kamu, kekuatan Allah mendukung kamu, damai Allah menghibur kamu, dan berkat Allah yang Maha Kuasa dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai kamu sekarang ini sampai selama-lamanya. Setelah kita ikuti bersama pelayanan ibadah dalam acara pemakaman saat ini, dan tentunya ada firman dan doa yang sudah menguatkan, menghibur, dan memberi pengharapan kepada kita semua, lebih khusus juga kepada keluarga besar Mumu Ramas. Tuhan yang memberkati hamba Tuhan Ibu Pendeta Agnes Huliselan yang sudah melayani kita semua saat ini. Selanjutnya kita masuk dalam acara yang kelima, yakni sambutan duka dan ucapan bela sungkawa, dan secara tunggal saat ini akan dibawa dan disampaikan oleh pemerintah Desa Senduk. Dalam hal ini yang kami hormati dan kasihi Ibu Penatua Elvira Janet Andrews Nyonya Karunde. Mari diundang kepada Ibu Hukum Tua. Terima kasih atas kesempatan. Shalom, damai di hati. Terpujilah nama Tuhan Yesus yang boleh mengundang kita semua di tempat ini dalam rangka kita melihat dan menyaksikan dahsyatnya Tuhan dalam hidup ini. Yang saya hormati dan kasih dalam Tuhan, Ibu Pendeta Agnes Huliselan, Master Teologia Nyonya Karuntu, bahkan Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Gakseman Senduk bersama seluruh badan pekerja dan pelayan khusus dari kolom 1 sampai kolom 24 yang saya kasih dalam Tuhan. Bapak Ibu pelayat duka, baik yang datang dari Desa Senduk maupun yang datang dari berbagai tempat yang boleh menyatu dalam bangsa duka cita ini. Yang semuanya saya sapa kekasih-kekasih dalam Tuhan. Teristimewa juga bagi keluarga besar Mumu Ramas yang mulai pada tanggal 10 diperhadapkan oleh Tuhan dengan dipanggilnya Mama, Oma, Saudara yang kekasih, Ibunda Maria Ramas, yang tentunya sebagaimana pesan firman Tuhan tadi boleh menguatkan keluarga, teristimewa anak-anak, cucu, sanak famili, karena saya melihat karena memang tetangga dengan keluarga, bagaimana perjuangan seorang mama untuk membesarkan anak-anak di saat ditinggal oleh suami karena dipanggil Tuhan. Pak Penatua bilang, kita baru 5 tahun, kurang lebih 5 tahun Papa meninggal. Tentu kita bisa membayangkan bagaimana sulitnya seorang mama. Dia harus berjuang
membesarkan ketiga anak kekasihnya. Dan ternyata semua itu diberkati Tuhan, sehingga ketiga anak yang kekasih boleh menjadi orang, bukannya nak jadi orang, tapi boleh mendapatkan pekerjaan yang layak. Dan tentu rasa duka, tangis yang mendalam itu akan digantikan Tuhan dengan sukacita. Karena apa? Perjuangan mama itu membuktikan bahwa mama memang sungguh-sungguh meyakini Yesus Tuhan sebagai Tuhan penolong juru selamat. Baik, saat ini kita ikuti ucapan terima kasih yang akan dikalimatkan oleh salah satu anak, yaitu Penatua Bapak Tommy Momo. Silakan. Baik, terima kasih. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Shalom. Damai di hati, berpujilah nama Tuhan. Yang saya hormati Buku Ketua Desa Senduk, Penatua Elvira Janet Andris bersama Pak Max yang hadir. Yang saya hormati seluruh perangkat desa, dan yang saya hormati Kadin Ibu Pendeta Agnes Baruntuh Liselan Master Teologi. Yang saya hormati Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Ibu Pendeta Dita Ellen Agu Istihar bersama dengan Ibu Pendeta Rifke yang hadir. Dan yang saya hormati, saya kasih seluruh pelayan buka, baik yang datang dari Desa Senduk tapi juga yang datang dari luar Desa Senduk. Pada kesempatan ini kami keluarga besar Mumuramas, anak-anak, karena memang ada dalam pernikahan antara Papa dan Mama menghasilkan 7 orang anak, namun 4 orang anak telah meninggal sebelum menikah, dan yang tertinggal ada 3 dan semuanya telah menikah. Oleh karena itu, sekali lagi pada kesempatan ini, yang pertama kami selalu berucap terima kasih Tuhan, karena Engkau menghadirkan seorang mama bagi kami. Dia tidak meninggalkan materi yang banyak, tetapi yang dia tinggalkan adalah keteladanan
bagaimana hidup berjuang bersama dengan anak-anak. Seperti yang saya sampaikan tadi malam, dalam kurun waktu 37 tahun 8 bulan, dia harus hidup sebagai seorang janda dengan profesi utama petani penggarap. Petani penggarap lahan orang-orang lain. Di sana dia bisa kerja dan mendapatkan upah. Dari upah itu dia yang membesarkan, mengurus anak-anak. Karena ketika orang tua kami, papa kami meninggal akibat kecelakaan, belum ada yang menikah. Otomatis tanggung jawab ada pada mama. Karena itu selalu kami anak-anak berucap, terima kasih Tuhan, karena Engkau menghadirkan seorang mama yang luar biasa bagi kami anak-anak dan cucu. Dan selanjutnya kami sampaikan terima kasih pada pihak pemerintah Desa Senduk, teman-teman perangkat desa yang boleh mengizinkan balai pertemuan umum ini untuk kami gunakan dalam proses ibadah pemakaman dari orang tua kami. Terima kasih kepada Gereja Masih Injil di Minahasa, Ibu Ketua Badan Pekerja bersama dengan para pendeta yang boleh melayani kami dalam setiap ibadah penghiburan, pelayanan di rumah sakit, dan juga ibadah pemakaman. Terima kasih kepada Gereja Tiberias Indonesia Cabang Manado, ada banyak anggota jemaat yang hadir. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudara yang boleh memberikan sentuhan-sentuhan pelayanan juga kepada orang tua kami semasa dia hidup dan dia sakit. Ada juga pelayanan yang diberikan, tidak pernah membiarkan, tetapi mereka selalu hadir untuk memberikan pelayanan. Karena kakak kami juga keluarga Mumu, pengerja di Gereja Tiberias Indonesia Cabang Manado. Sekali lagi terima kasih pada Gereja Tiberias Indonesia Cabang Manado. Terima kasih kepada keluarga besar SMK Negeri 1 Manado, tempat kakak kami mengabdikan diri, bekerja, dan mereka juga hadir. Kami keluarga menyampaikan terima kasih. Terima kasih kepada pimpinan dan karyawan Rumah Makan di Medan 99 dan Tanah Manado. Terima kasih kepada keluarga besar PT Sasa Inti Minahasa Selatan. Dan terima kasih juga kepada kita semua yang boleh melibatkan diri hadir dalam acara pemakaman saat ini. Secara khusus kami juga terharu dan menyampaikan terima kasih kepada Ketua Kelompok Pelayanan Lansia dan Bapak Ibu Lansia Jemaat yang memang karena keterbatasan fisik, orang tua kami sering tidak bergiat dalam kegiatan lansia, tapi itu tidak membatasi niat yang baik dari pengurus kelompok pelayanan lansia untuk boleh hadir bersama dalam ibadah pemakaman saat ini, tapi juga ada santunan duka yang boleh diberikan. Sekali lagi kami keluarga menyampaikan terima kasih kepada Ketua Kelompok Pelayanan Lansia bersama dengan seluruh pengurus dan anggota lansia Jemaat Bening Gersman Senduk, dan keluarga-keluarga juga yang hadir dalam ibadah pemakaman yang terus membantu kami keluarga. Kami menyampaikan terima kasih. Ada orang tua dan saudara-saudara yang datang dari Kesuratan, ada juga keluarga yang datang dari Bitung dan sekitarnya. Kami keluarga menyampaikan terima kasih. Biarlah Tuhan Yesus Kristus Sang Kepala Gereja yang akan membalaskan berkat bagi kehidupan kita semua. Karena memang kerinduan orang tua kami untuk berada di Desa Senduk dalam kondisi yang sakit, yang boleh dikatakan kritis pun, dia tetap mengingat untuk pulang ke Desa Senduk. Sehingga hari Sabtu yang lalu jam 8:30 kami tiba. Kakak-kakak kami mengantar orang tua kami untuk ada di Desa Senduk, sekalipun dalam kondisi yang sangat lemah. Karena memang harus dipeluk ketika turun dari kendaraan bawa di rumah. Karena kerinduan yang besar. Suka kita mau pulang Senduk, kita pergi kampung untuk Senduk, jangan bawa di mana-mana. Oleh karena itu, karena kerinduan orang tua, maka kami tetap harus bawa, sekalipun kurang mau pulau masih turun, tetap mesti bawa. Karena itu dia kerinduan. Maka hari Sabtu itu bawa di rumah. Jam 2:30 menjelang pagi, dia kembali menjerit kesakitan. Maka kami juga membawa ke rumah sakit. Dan ternyata hari Sabtu itu adalah hari yang terakhir bagi dia untuk pulang Senduk dalam keadaan hidup. Jadi sekali lagi kami keluarga besar Muramas, anak-anak menyampaikan terima kasih buat segala kepedulian yang telah diberikan oleh seluruh warga masyarakat Desa Senduk, bahkan juga ada pelayan duka yang datang dari luar Desa Senduk.
Tuhan Yesus memberkati kita semua, menolong kita semua dalam menjalankan tanggung jawab ini. Terima kasih, Shalom. Hanya Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Takkan pernah Dia kecewakan saat ku menyembah. Pertolongan yang Dia sediakan tepat pada waktunya. Ku berseru, Dia lepaskanku tempat harapanku, dan ku tanah kembali kepada tanah, abu kembali kepada abu, debu kembali kepada debu, sambil memandang kepada Yesus Kristus yang telah bersabda dalam Yohanes 14 ayat 1 dan 2. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, dilakukan di bumi seperti di surga. Dan pada hari ini, kami yang sesungguhnya, kami akan kesalahan kami, dan orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan kami ke dalam pencobaan, untuk melepaskan kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. ku pegang janji-Mu.